Kadian berharap adik-adik semua dalam keadaan yang Betul, sehat ya. Kadian. Oke, adik-adik semua pasti sudah siap untuk sekolah minggu. Tapi sebelum itu Kadian mau memperkenalkan kakak berdua yang cantik di sebelah Kadian. Ada Kak Hendy dan Kak Arni. Oke. Baik adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Singing Glory, Praise the Lord. Yang semangat ya adik-adik. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Baik adik-adik, sebelum kita lanjutkan pujian kita di hari ini, kita akan berdoa dulu. Kadian akan pimpin kita dalam doa. Untuk itu adik-adik mari menyiapkan sikap doa dan kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah lewat Yesus Kristus sahabat kami yang setia. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur buat kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang senantiasa kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati jalannya sekolah minggu ini hingga boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita di pagi hari ini. Tapi masih pada semangat tidak nih? Harus Pasti semangat, pasti betul, semangat Kak Kadian. Hendy. Nah, sama-sama ya kita akan menyanyikan pujian dengan judul pujian Allahku besar, Kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
bagi Dia. Ha, ha. Baik adik-adik, kita sudah bernyanyi di pujian pembuka ini dan sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan ini adik-adik bisa kumpulkan di rumah masing-masing dan adik-adik titipkan ke papa dan mama untuk dibawa ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, yuk kita mengangkat pujian ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru bagi Dia. Sekali lagi. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru bagi Dia. Nah, adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan kita dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau minta adik-adik di rumah untuk mengambil sikap doa yang baik dan kita bersama-sama akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus karena atas tuntunan, pimpinan dan penyertaan daripadamu Engkau boleh memberkati kami semua ya Bapa di hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah kami dapatkan baik lewat napas kehidupan, umur panjang dan kesehatan yang telah Tuhan Yesus berikan buat kami. Tuhan, kami telah memberikan sedikit daripada persembahan kami, sekiranya Tuhan Yesus mau menerima persembahan kami agar boleh berguna buat pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga akan mendengarkan sedikit daripada bunyi firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati kami, berikan kami ketenangan, berikan kami kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami segala firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Makasih Kak Hendy sudah pimpin Sama-sama, kita dalam doa firman. Nah, adik-adik semua pasti sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan. Pasti semua sudah tidak sabar mau dengarkan Kak Ika bercerita firman Tuhan. Betul Kak Dia. Iya, tapi sebelum itu kita angkat satu pujian lagi untuk menyiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan, yaitu lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Ikutin gerakan Kak Dian dan Kak Hendy ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Halo adik-adik, gimana nih kabar adik-adik? Nah, Kak Ika berharap adik-adik sehat-sehat ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita dengan tema surprise. Nah, surprise itu apa? Surprise itu adalah kejutan. Kejutan artinya bahwa sesuatu hal yang tidak terduga dan sangat mengagetkan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang mendapatkan kejutan. Nah, adik-adik siapin Alkitabnya. Kita mau membuka di dalam kitab Esra pasal 1. Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Kak Ika baca ya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia,
sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu di seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini mereka bangsa yang banyak kali menikmati dan merasakan karya-karya Tuhan Allah yang luar biasa. Nah, yang pertama itu ketika bangsa Israel ditolong oleh Allah sehingga mereka dapat menyeberangi lautan Teberau yang kering, karena Tuhan Allah membelah laut Teberau menjadi dua sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi dan mereka lolos dari serangan musuh-musuh mereka. Yang kedua, di sini bangsa Israel mereka ditolong oleh Allah ketika mereka berada di padang gurun yang luas, dan tentunya selama 40 tahun mereka berada di situ. Mereka tidak mempunyai makanan dan minuman, tetapi Tuhan Allah menolong mereka. Tuhan Allah memberikan makanan dan minuman bagi mereka selama 40 tahun. Nah, pertolongan Allah bagi bangsa Israel ternyata begitu banyak, terutama ketika Tuhan Allah membawa pulang bangsa Israel dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Nah, dalam bacaan kita pada hari ini, firman Tuhan kepada Yeremia bahwa bangsa Israel mereka akan berada di pembuangan di Babel selama 70 tahun. Setelah itu mereka akan dibawa kembali ke tanah air mereka, yaitu Yerusalem. Nah, tapi yang sangat mengagetkan adik-adik, di sini bangsa Israel dibawa pulang ke tanah air mereka tanpa perjuangan yang berat, tanpa perlawanan terhadap musuh-musuh, karena Tuhan Allah menolong mereka. Nah, di sini
mereka sangat kaget. Kok bisa kita pulang kembali ke tanah air tapi kita tidak melawan musuh-musuh? Biasanya kita melawan musuh, tapi saat ini kita dipulangkan tanpa perjuangan yang begitu berat. Nah, di sini yang terjadi adalah dengan bantuan dari seorang raja. Nah, kalau kita adik-adik sudah baca tadi, di situ Raja Kores. Raja Kores ini dia adalah raja kerajaan Persia. Di sini Raja Kores dia adalah orang yang sangat baik hati dan dia membantu bangsa Israel. Di situ dia menyuruh bangsa Israel untuk kembali kepada tanah air mereka, yaitu Yerusalem, untuk mereka membangun kembali bait Allah. Nah, di sini banyak sekali hal yang sangat mengagetkan bagi bangsa Israel. Mereka disuruh pulang ke tanah mereka, mereka disuruh untuk membangun kembali bait Allah. Lalu mereka juga diberikan harta kekayaan, emas, perak, dan ternak-ternak lainnya yang sangat membantu mereka untuk bisa membangun kembali bait Allah. Nah, wah, Raja Kores ini orang yang baik ya. Dia baik, murah hati sehingga dia bisa memulangkan bangsa Israel dan mengizinkan mereka. Selain itu, Raja Kores juga mengizinkan bangsa Israel untuk membawa kembali barang-barang suci yang sebelumnya direbut oleh Nebukadnezar, sehingga mereka diizinkan untuk membawa kembali barang-barang suci kepada bait Allah. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan kita luar biasa hebat ya adik-adik. Tuhan kita itu dia mampu untuk membantu kita dalam keadaan apapun. Di sini adik-adik kita semua belajar bahwa dengan segala kekurangan kita, keterbatasan kita, kita jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Terkadang kita pikir, aku nggak bisa nih kayak gini. Misalnya di sekolah, mau ulangan, aku udah belajar tapi aku masih nggak bisa. Tapi adik-adik jangan khawatir, adik-adik harus yakin dan berharap kepada Tuhan bahwa aku sudah belajar, pasti aku bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kita jangan lupa untuk terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah pasti mempunyai caranya tersendiri untuk menolong kita. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk tetap setia, berusaha dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita di dalam setiap keadaan apapun itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Nah, Kak Dian dan adik-adik di rumah, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak mau ajak untuk mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena Kau menopang. Ku aman karena Kau menunggang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, adik-adik dan Kak Hendy, tadi kan kita sudah dengar cerita firman Tuhan yang Betul, sudah Kak Dian. disampaikan oleh Kak Ika. Tapi kok ada yang kurang ya, Kak? Apa yang kita belum buat, Kak? Apa ya, Kak ya? Oh iya, Kak. Kita belum membuat aktivitas. Oh, betul, Kak. Nah, kalau gitu langsung saja kita membuat aktivitas ya adik-adik. Aktivitas kali ini akan dipandu oleh kakak kita yang cantik, ada Kak Kak Angel. Angel. Selamat membuat aktivitas adik-adik. Halo adik-adik, lagi bersama Angel. Jadi hari ini Angel akan memandu adik untuk membuat aktivitas. Aktivitas yang kita buat hari ini adalah membuat buku cerita. Seperti nah, buku cerita ini akan kalian dulu untuk adik saya membuatnya ya. Yang pertama yang adik-adik siapkan adalah gunting. Setelah itu ada pewarna, ataupun nanti kalau misalnya adik mau bisa pakai spidol yang kecil warna-warni itu. Nah, gambar ini nanti Kak Angel akan linknya untuk adik supaya bisa gambarnya. Nah, langkah apa sih yang perlu adik buat ketika adik upload itu? Nah, gambarnya itu warnanya cuman hitam putih adik, belum warna biru seperti atau warna orange merah. Nah, spidol atau warna yang sudah adikkan tadi nanti bisa adik-adik untuk mewarnai gambar tersebut. Nah, di sini Angel kasih contoh ya warna ini nih. Oke, kita warna jubah. Ini. Di sini serah adik-adik, bantu sama kakak, sama papa, sama mama untuk mau untuk adik masih kecil ya. Lalu tentu saja warna hitam ya adik. Nah, seperti sudah adik-adik warnanya, kita akan membuat. Yang pertama itu tasnya dipegang adik-adik, nanti bisa dibantu mama, kemudian dua seperti ini. Nah, ditekan dulu sudutnya. Oke, sini. Nah, dan baru ditekan bagian. Oke, seperti ini. Nah, udah jadi adik-adik nih. Kemudian adik buka lagi. Nah, di dua lagi. Nah, seperti ini dulu. Sudah. Oke, yang sebelahnya ini di seperti ini adik. Nah, nanti adik pegang sini, kemudian lipat lagi, wah begini. Nah, lagi. Oke, seperti ini. Nah, ketika lipat, nanti seperti ini lah. Nah, pakai gunting yang sudah siapkan, ini papa sama mama, adik-adik yang masuk, lalu di bagian sini, tengah ini ya. Tapi guntingnya tidak sampai.
sampai patatan yang ini. Oke, patatan keduanya. Nah, sudah ini kan adik-adik. Nah, ini nanti seperti ini. Kemudian adik-adik lipat ini, buka seperti ini. Seperti 4 bagi 2, kemudian dibuka ini. Lalu ada mulai susun. Lipat. Nah, jakunya seperti ini kan. Ini cerita. Nah, ceritanya itu kalau dari yang ini dari Markus 5, 1 sampai 20. Nanti adik-adik coba di rumah minta bantuan papa, mama, atau kakak ya untuk adik-adik. Adik yang sudah bisa sendiri, jangan lupa untuk di aktivitas kita. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tidak terasa sekolah minggu kita sudah berjalan dengan baik sampai mau penutup ya, Kak. Betul, Kak. Nah, Kadian akan pimpin kita dalam doa penutup. Untuk itu adik-adik Kadian ajak untuk ambil sikap doa yang baik dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami dari awal sekolah minggu hingga saat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melanjutkan kegiatan kami di hari ini, kami memohon penyertaan Tuhan atas kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Dian dan adik-adik di rumah, ada pesan-pesan nih Kak Dian buat adik-adik di rumah. Nah, kan sekarang nih Kak Dian kita lagi berada di pandemi COVID. Betul Kak, masih pandemi kita. Nah Kak Dian, yang terpenting itu kita harus menjaga kesehatan kita Kak Dian. Betul Kak. Terus yang paling utama kita harus menataati protokol kesehatan. Betul, protokol kesehatan yang harus kita taati, adik-adik pasti sudah hafal kan? Apa itu Kak Dian? Ya, adik-adik harus rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian adik-adik juga harus selalu menggunakan masker bila adik-adik keluar rumah. Kemudian bila adik-adik bertemu dengan teman-teman, kan sekarang sudah masuk sekolah tatap muka ya Kak. Adik-adik harus menjaga jarak seperti Kak Dian dan Kak Hendy di depan. Nah itu adalah protokol kesehatan yang harus adik-adik taati. Tapi ada satu juga pesan yang mau kakak-kakak sampaikan buat adik-adik, yaitu adik-adik harus tetap semangat dalam mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru di sekolah dan maupun juga dari kakak-kakak di sekolah minggu. Betul. Itu adik-adik. Lanjut. Nah Kak Dian, kita kan udah mau tiba nih di penghujung sekolah minggu kita. Iya Kak. Nah, tapi ini masih mau puji-pujian lagi Kak Dian, tapi masih semangat nggak? Semangat, kalau Kak Dian sih semangat Kak, adik-adik juga Adik-adik pasti juga harus semangat. Oke. Nah, ayo dong semangat. Oke. Nah,
Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah kita heran dan besar. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar. Sekali lagi, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.